bihal musyrikun. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Kembali kita berjumpa untuk mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dalam lagi. Kita sampai ke pembahasan perniagaan Nabi alaihi salatu wassalam bersama barang dagangannya Khadijah ke Syam. Pulang dari Syam bersama Maisarah, Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan tentang Khadijah nih, kanat dhata syarafin wa jamalin fi Quraisy. Khadijah ini adalah wanita yang mulia dan cantik. Yang beliau sebutkan pertama adalah zat syaraf. Syaraf ini kecantikan jiwa. Berapa banyak wanita-wanita yang secara fisik cantik tapi busuk secara batinnya. Adapun Khadijah, orang-orang tahu dengan kemuliaannya. Mereka tahu dengan kehormatannya. Kalau bicara cantik, maka ya itu semua orang yang dapat melihat. Adapun cantik batin hanya orang-orang yang dekat bersama dia. Pulang dari perdagangan, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam membawa keuntungan yang berganda. Tidak seperti yang biasanya orang-orang berangkat berdagang. Disinilah kemudian Khadijah tertarik untuk menikahi Nabi alaihissalam. Proses pernikahan ini kan sekarang perempuan yang suka sama laki-laki. Gimana nih prosesnya? Ibnu Hajar menyebutkan sebuah riwayat bahwasanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha mengirim Nafisah, saudarinya Ya'la bin Umayyah, untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi istilah bahasa Indonesia apa? Mak comblang. Apa mak comblang ini? Calo, maksudnya jadi calo yang enggak lah. Bukan calo. Jadi memang yang dimintain tolong. Kalau calo ini yang menawarkan kan? Kalau yang ini yang datang meminta. Maka akhirnya dikasih tahu dan Nabi alaihi salatu wassalam menerima, maka terjadilah pernikahan. Al-Waqidi menyebutkan bahwasanya umur Nabi alaihi salatu wassalam ketika menikahi Khadijah itu 25 tahun. Sedangkan umur Khadijah 40 tahun. Ahibati fillah. Maka kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa pernikahan beda umur. Kadangkala jarak umurnya 15 tahun. Kita lihat Khadijah lebih tua. Semua riwayat yang menjelaskan, ada yang mengatakan Khadijah umurnya 28 tahun, ya, seperti itu. Tapi semua riwayat menyebutkan Khadijah lebih tua. Khadijah janda 2 kali. Suaminya meninggal. Dua-duanya.
Artinya bukan seorang gadis, tapi dia janda, yang menunjukkan kalau Rasulullah SAW seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir di masa sekarang ya, bahwa beliau itu menginginkan perempuan, beliau suka dengan wanita, makanya beliau menikah dengan banyak wanita. Lihatlah, istri pertama beliau umurnya 40 tahun dan janda 2 kali. Kalau untuk menyalurkan syahwat, maka orang akan berpikir menikahin gadis, menikahin wanita yang lebih muda umurnya. Tapi Nabi tidak, alaihi salatu wassalam. Dan dari Khadijah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki semua anaknya kecuali Ibrahim. Nabi punya anak yang perempuan-perempuan ya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum sama Fatimah. Itu semua putri-putrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga ada yang laki Al-Qasim, ada Abdullah. Namun semua putra-putra Nabi meninggal dunia tatkala mereka kecil. Sedangkan putri-putrinya semuanya hidup sampai mereka menikah. Bahkan mereka semua masuk Islam radhiyallahu taala anhunna jami'an. Kemudian jamaah rahimakumullah, selesai menikah, ya sudahlah, tidak banyak cerita sebenarnya tentang pernikahan Nabi bersama Khadijah sebelum menjadi Nabi. Berarti selama 15 tahun. Ada kisah di tengah-tengah itu, yaitu kisah renovasi Ka'bah. Tajdid bina'il Ka'bah. Kaum Quraisy ingin merenovasi bangunan Ka'bah. Apa sebabnya? Ada beberapa riwayat yang menyebutkan faktor yang menyebabkan orang-orang musyrikin merenovasi bangunan Ka'bah. Salah satunya mengatakan ada seorang perempuan yang sedang membakar dupa. Ya, dupa itu dibakar, biasanya dikelilingin, dikenakan kainnya Ka'bah supaya wangi. Tahu-tahu ada percikan api yang membakar kain Ka'bah itu, sehingga bangunan Ka'bah menjadi lemah. Ada yang mengatakan akibat banjir. Tapi yang jelas peristiwa itu 5 tahun sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalau kita membaca sejarah, cerita ini selalu diceritakan? Sebagaimana cerita gajah pada masa lahirnya Nabi SAW, itu semua salah satu bentuk persiapan dari Allah untuk Nabi. Peristiwa gajah, Allah ingin menunjukkan kedudukan Quraisy secara umum, di mana kabilah-kabilah yang dilewatin oleh Abraha semua tunduk kecuali Quraisy. Dan Quraisy tidak melawan. Namun Allah Azza wa Jal menurunkan bantuannya dengan mengirim burung-burung tayran ababil. 5 tahun sebelum turunnya wahyu, itu peristiwa renovasi Ka'bah. Umur Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu itu 35 tahun. Nabi ikut melakukan renovasi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijara lil Ka'bah." Kita lihat bagaimana Nabi di masa mudanya. Beliau terkenal sebagai orang yang jujur, yang terpercaya. Ketika beliau sudah menikah, kejujuran beliau semakin didengar oleh orang banyak. Beliau orang sosial, ikut dalam
kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan di Mekah. Salah satunya pembangunan Ka'bah. Beliau ikut bersama mereka mengangkat batu. Umur beliau 35 tahun. Mengangkat batu untuk bangunan Ka'bah itu. Wa alaihi izaruhu. Dan Nabi pakai sarung. Jadi ngangkat batu itu, batu langsung mengena ke pundak Nabi tanpa ada alas. Kata pamannya, ngelihat keponakannya ini ngangkat batu yang akan membuat pundaknya lecet, ya. Maka pamannya mengatakan, "Ya ibna akhi, lau halalta izaraka faja'altahu ala mankibika duna al-hijara." Kata pamannya, kalau sarungmu kau lepas, kemudian engkau gunakan buat tatakan, buat alas batu di pundakmu, itu lebih enak buat engkau. Dan orang-orang jahiliyah, namanya jahiliyah pada waktu itu, mereka biasa telanjang-telanjang. Bahkan orang tawaf, jangan kerja, orang tawaf itu, mereka telanjang. Karena di antara syarat tawaf itu, buat orang yang dari luar kota Mekah, itu harus beli baju di Mekah. Ini faktor ekonomi, ya, bisnis. Jadi kalau ada orang dari luar Mekah mau umroh, mau haji, boleh silahkan. Tapi untuk tawafnya itu harus pakai kain dari Mekah. Kalau nggak punya, gimana? Duit nggak cukup untuk beli? Nggak apa-apa. Tapi tawafnya telanjang. Akhirnya mereka tawafnya telanjang itu malam hari. Itu kejadian dulu. Maka pamannya Abbas ketika melihat Nabi mengangkat batu, tentunya beliau nggak pakai atasan. Kalau pakai atasan, atasan yang akan digunakan sebagai tatakan tadi itu. Beliau cuma pakai sarung. Maka pamannya mengatakan, udah lepas sarungmu, letakkan di pundakmu. Qala fahallahu faja'alahu ala mankibi. Iya, Nabi dengerin pamannya. Maka dia lepas sarungnya itu, lalu ditaruh di pundaknya. Fasaqata maghsyiyan alaih. Maka beliau pingsan. Itu sekali kejadian beliau telanjang. Fama ru'ya ba'da dzalikal yaum uryanan. Sejak hari itu tidak pernah beliau dilihat dalam kondisi telanjang. Gimana Allah menjaga nabinya sebelum jadi nabi pun beliau tidak mengikuti tradisi dan budaya orang jahiliyah. Ini peristiwa pembangunan Ka'bah. Wa fi riwayatin ukhra fi sahihain, di riwayat lainnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, lamma buniyatil Ka'bah dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yanqulan al-hijara. Nabi bersama pamannya Abbas membantu mengangkat batu, mindahin batu itu. Faqala al-Abbas radhiyallahu anhu, Abbas mengatakan kepada Nabi SAW, ij'al izaraka ala raqabatika. Sarungmu taruh di pundakmu atau di lehermu kalau memang mengangkatnya seperti ini. Maka Nabi buka. Ketika beliau buka, beliau pingsan. Sambil kedua matanya disebutkan watamahat ainahu ila sama. Matanya terbelalak ke langit. Sambil beliau mengatakan, arini izari, arini izari. Tunjukkan sarungku, mana sarungku? Sarungku. Fasyaddahu alaih. Beliau langsung pakai sarungnya. Itu sebelum Islam. Jadi aurat ini ditutup. Kalau mungkin ada orang Islam yang sampai sekarang ya kadang-kala masih ada yang mandi di sungai, telanjang, diliatin orang. Ya. Hendaklah mereka sadar. Udah datang Islam. Memberikan penjelasan kepada kita. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Qala al-Hafidh fil Fath. Wa fil hadith annahu sallallahu alaihi wasallam kana masunan amma yustaqbah qabla al-bi'tha wa ba'da. Di dalam dua hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam itu terjaga
dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk sebelum jadi nabi dan setelah turunnya wahyu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai nih pembangunan Ka'bah. Jadi ketika mereka mau renovasi Ka'bah, itu terjadi perselisihan. Mereka mengatakan, gimana kita mau bongkar Ka'bah? Gimana? Padahal dulu, ingat cerita Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah, Allah berikan azab kepada mereka. Akhirnya hari itu mereka mengatakan, musyawarah, kita ini mau menghancurkan Ka'bah untuk memperbaikinya, bukan untuk menghancurkannya. Akhirnya salah satu pemuka di antara mereka, Al-Walid bin Mughirah atau Umayyah, bukan Umayyah bin Khalaf ya, salah satu dari tokoh Quraisy itu, mereka mulai yang lainnya nggak ikut-ikutan. Dilihat, kalau sampai besoknya nggak kena musibah berarti nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka keesokan harinya mulai pembangunan Ka'bah dan disyaratkan dalam pembangunan Ka'bah ini nggak boleh masuk uang haram. Bayangkan orang jahiliyah sudah tahu uang haram. Mereka tahu riba itu nggak boleh. Hasil dari pelacur itu nggak boleh. Hasil dari judi, dukun apa, mereka tahu. Harta haram nggak boleh masuk ke sini. Karena ini membangun rumah Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka sudah sampai, bangunannya itu sudah sampai ke tempatnya Hajar Aswad, mereka berselisih faham. Mereka bertikai tentang siapa yang pantas meletakkan Hajar Aswad. Siapa sekarang yang mau naruh? Ini batu yang sangat mulia. Ketika mereka bongkar, aman. Tapi ketika meletakkan, maka mereka akan memandang orang yang meletakkan Hajar Aswad adalah orang yang mulia. Sedangkan orang-orang jahiliyah ini berbangga-banggaan dengan kemuliaan mereka. Mereka akan mengatakan, kami yang meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya mereka ribut. Sampai bersih tegang selama beberapa hari. Beberapa kabilah berusaha untuk membuat sekutu. Mereka sudah bersumpah kalau ada yang berani meletakkan Hajar Aswad akan berhadapan sama kabilah itu. Ada yang membawa satu wadah isinya darah. Mereka masukkan darah itu. Sumpah setia mereka untuk berjuang kalau ada yang berani meletakkan Hajar. Setelah 3 hari, inilah jamaah, kalau pasukan fil persiapan akan lahirnya Nabi SAW dan akan diutusnya Nabi SAW, peristiwa renovasi ini untuk menunjukkan kedudukan seorang hamba yang namanya Muhammad bin Abdullah. Selama 3 hari mereka bersih tegang. Setelah 3 hari, ini pembangunan Ka'bah berhenti nih. Nggak ada aktivitas di sana. Yang ada semua bersiap-siap untuk perang. Setelah 3 hari, mereka bingung gimana nih, siapa yang akan meletakkan. Akhirnya setelah 3 hari, mereka bersepakat. Musyawarah lagi, udahlah, kita jadikan orang yang pertama kali masuk ke Ka'bah. Jadi ingat, Masjidil Haram itu dulu hanya seperti piring ya, lapangan kosong gitu. Di tengahnya ada Ka'bah, di kanan kirinya itu adalah rumah-rumah. Jadi yang ngelilingi itu pagarnya adalah pagar rumahnya orang. Di situ ada qabilah fulan, ada gang-gang kecil yang mengarah ke Ka'bah. Mereka bersepakat yang pertama masuk dari pintunya Bab Bani Syaibah. Ditunggulah sama mereka. Subhanallah.
muncul dari pintu sana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ib, dia berkata, Inna Quraisyan ikhtalafu fil hajar. Orang-orang Quraisy itu berselisih pendapat dalam peletakan Hajar Aswad. Akhirnya mereka mengatakan setelah 3 hari tadi, ij'alu bainakum awwala rajulin yadkhulu minal bab. Jadikan orang yang menengahi urusan kita ini, orang yang pertama masuk dari pintu ini, pintu bab Bani Syaibah tadi. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata yang masuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Faqalu hadzal amin. Hadzal amin. Mereka mengatakan hadzal amin. Inilah orang yang terpercaya, enggak dibilang namanya. Mereka tahu dengan gelarnya. Sekali lagi, ini persiapan. Bentar lagi, 5 tahun lagi beliau jadi nabi. Kalau tokoh-tokoh Quraisy aja bersepakat untuk menjadikan beliau penengah dalam urusan Hajar Aswad, bagaimana dengan urusan akhirat sebenarnya? Maka kedudukan Nabi udah diangkat tuh. Beliau yang menjadi penengah. Wa kanu yusammunahu fil jahiliyah al-amin. Di masa jahiliyah mereka sebut Nabi dengan al-amin. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Muhammad qad radina bika. Wahai Muhammad, kami ridha engkau sudah. Yang letakkan Hajar Aswad ini engkau sudah. Fadhal, kau mau letakkan gimana caranya, kita ngikutin. Fada'a bi thawbin fabasatahu wa wada'a al-hajar fih. Lalu beliau minta kain. Beliau minta kain, dibentangkan itu kain, lalu Hajar Aswad itu beliau ambil, beliau letakkan di tengahnya. Lalu thumma qala li hadzal batan wa li hadzal batan. Beliau mengatakan kepada setiap qabilah, liya'khudh kullu batnin minkum binahiyatin min thawb. Setiap qabilah itu mengambil ujung-ujungnya. Jadi Nabi meletakkan seperti ini, mungkin kita kasih contoh. Jadi di semua sisi ini itu ada tangannya orang-orang dari qabilah, setiap qabilah. Artinya semua qabilah itu ikut mengangkat Hajar Aswad itu. Fafa'alu thumma rafa'uhu wa akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawada'ahu biyadihi. Setelah sampai ke tempatnya Hajar Aswad, beliau yang ngambil itu Hajar Aswad, lalu diletakkan di tempat. Bukankah ini kemuliaan buat Nabi alaihi salatu wassalam? Yang disaksikan oleh penduduk Mekah. Bukankah beliau menyelamatkan qabilah-qabilah dari peperangan? Sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum jadi Nabi, tapi itu persiapan untuk menjadi Nabi alaihi salatu wassalam. Ada riwayat lain di Al-Mustadrak dan Dalail Nubuwah punya Baihaqi. Beliau di sini disebutkan thumma amara rajulan min kulli fakhid. Beliau memerintahkan satu orang dari setiap qabilah. Kalau ada 10 qabilah, ya udah, dari setiap qabilah itu megang ujung-ujungnya, dan Nabi alaihissalatu wasallam mengangkatnya lalu meletakkannya di tempat Hajar Aswad itu. Selesai jemaah. Ketegangan itu hilang. Ahibati fillah. Kemudian di sini ada pembahasan tentang penjagaan Allah buat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian. Tadi kita udah sebutkan salah satunya ya, di mana Nabi alaihissalatu wasallam nggak pernah telanjang kecuali kejadian pemindahan Hajar Aswad tadi. Adapun penjagaan Allah buat nabinya sebelum kenabian, Allah menjaga beliau dari tradisi-tradisi, dari budaya-budaya, dari perilaku yang buruk, sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Beliau tahu nggak pernah dusta, beliau tidak pernah diketahui berdusta oleh kaumnya. Secara muamalah beliau baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, thumma habbaballah ilail khalwa
ta'abbud li rabbih. Melihat kondisi kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Ini izin minum dulu jemaah ya. Bismillah. Alhamdulillah. Di mana perilaku mereka secara naluri bertentangan, secara akal nggak masuk akal, batu disembah. Mereka yang bikin itu patung, mereka beli pakai duit, dipasang, terus disembah. Nabi sama sekali tidak pernah ikut dalam peribadatan mereka. Akhirnya dicintakan kepada Nabi al-khalwah, menyendiri. Beribadah kepada Allah semata. Wa kana yakhlu bi ghairi Hira. Beliau menyendiri di gua Hira. Beberapa malam beliau di situ. Wa bughidat ilaihi al-awthan wa dinu qaumi. Dan dibencikan kepada beliau ini berhala-berhala. Ajaran-ajarannya kaumnya. Falam yakun syai'un abghada ilaihi min dzalik. Enggak ada yang lebih beliau benci daripada berhala-berhala dan ajaran-ajaran jahiliyah. Ahibati fillah. Disebutkan bahwa beliau menyendiri di gua Hira ini ikut syariatnya siapa? Ada yang mengatakan ikut syariatnya Nabi Ibrahim. Dalam setahun beliau mesti ada malam-malam tertentu beliau menyendiri di sana. Ada yang mengatakan itu di bulan Ramadan karena memang nanti turunnya wahyu di bulan Ramadan. Ini pembahasan yang selanjutnya, yaitu turunnya wahyu kepada Nabi SAW. 5 tahun kemudian, setelah peristiwa renovasi Ka'bah, ketika umur beliau 40 tahun. Ingat, beliau istrinya satu, tetap Khadijah radhiyallahu anha. Turunlah wahyu kepada beliau ketika beliau di Gua Hira. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, "Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fi an-naum." Awal mulai turunnya wahyu ini mimpi. Mimpi yang baik dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Beliau tidak pernah bermimpi sesuatu kecuali yang beliau mimpikan itu terjadi sungguhan. Terjadi nyata. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian dicintakan kepada Nabi ini menyendiri. Beliau menyendiri di Gua Hira. Kalau kita ngelihat Gua Hira ini berada di bukit, di gunung itu namanya Gunung Hira sebenarnya. Tapi sekarang dikenal dengan Jabal Nur. Bukit Nur ya. Karena di situ tempat turunnya cahaya pertama kali kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Gua Hira ini mulutnya itu menghadap ke Ka'bah di bawah. Jadi Nabi beribadah di sana, menghadap ke Ka'bah, merenungkan kondisi kaumnya di sana yang menyembah berhala. Beliau minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawa bekal, makan di sana. Kalau ada orang yang datang ke sana, beliau sedekahin, kasih sedekah kepada mereka. Kemudian balik lagi, dibawa makan dari Khadijah, dan kita lihat perannya istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha yang mendukung Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bekal itu, kemudian beliau berangkat ke Hira lagi, terus balik lagi. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghairi Hira. Sampai turunlah
wahyu kepada Nabi SAW. Turunlah kebenaran ini kepada Nabi, beliau dalam gua Hira. Faja'ahul malak, datang malaikat kepada beliau. Faqala qra', lalu dia mengatakan iqra'. Qala ma ana biqari', aku nggak bisa baca. Biasanya yang pandai membaca itu orang-orang kaya, anaknya orang kaya, yang bisa sekolah, yang bisa panggil guru ya. Sedangkan Nabi SAW yatim, lahir udah yatim, nggak ada bapaknya. Umur 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal. Setelah itu udah sibuk bekerja. Kalau belajar butuh biaya besar. Nabi nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Tapi ini pun ada hikmah di sana. Kalau Nabi bisa membaca, akan dipikir oleh orang-orang, ya mungkin Nabi baca buku-buku sebelumnya. Kemudian beliau ngaku jadi Nabi. Beliau nggak bisa baca. Fa'akhadhani faghattani hatta balagha minnil jahd. Lalu malaikat itu, nggak tahu Nabi awalnya itu malaikat atau siapa. Pokoknya ada makhluk. Kemudian dia mendekapku, mengambilku, mendekapku sampai susah nafas, sampai kecapean. Seperti orang yang dipeluk, didekap, capek dia. Thumma arsalani. Setelah aku capek, dilepas aku lagi. Faqala qara'. Lagi dia mengatakan, iqra', baca. Qultu ma ana biqari'. Aku nggak bisa baca. Lalu fa'akhadhani faghattani tsaniyah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua didekap lagi Nabi SAW sampai susah beliau bernafas karena didekap. Thumma arsalani faqala qra'. Lalu dia mengatakan iqra'. Faqultu ma ana biqari'. Aku nggak bisa baca. Lalu yang ketiga kali didekap lagi. Sampai capek, sampai kelelahan Nabi SAW. Thumma arsalani. Kemudian aku dilepas. Yang ketiga kalinya. Faqala. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi cuma mungkin kita bisa baca surat Iqra' ini 1 sampai 5. Supaya kita tahu dengan artinya. Tentang 5 ayat yang pertama turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, tafadhal. Siapa yang mau baca? Bismillah, ana Ustaz. Tafadhal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allamal bil qalam. 'Allama bil qalam. Allamal insana malam ya'lam. Nah, artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Masya Allah. Inilah 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi SAW. Beliau baca. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Nabi pulang, turun dari Gua Hira yang biasa pulang santai. Itu Nabi pulang dalam kondisi ketakutan. Hatinya bergetar. Antum tahu orang kalau takut biasanya apa bahasanya? Drodok. Kalau dipegang dadanya itu ceduk, 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 ceduk. Itu yang terjadi dengan dada Nabi SAW. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Beliau masuk menjumpai Khadijah radhiyallahu anha, faqala zammiluni, zammiluni. Beliau mengatakan selimutin aku, selimuti aku. Fazammaluhu.
Mereka nggak banyak tanya. Mereka selimuti Nabi SAW. Hatta dhahaba anhur raw. Sampai rasa takut itu hilang. Nih para istri. Jadilah istri yang salehah. Contoh Khadijah. Khadijah itu lebih kaya dari Nabi SAW. Mungkin kalau bicara ekonomi, ya Khadijah yang ngangkat Nabi SAW secara ekonomi. Tapi ingat, sekaya apapun istri, tetap istri. Siapa pemimpin? Suami. Dia menghormati suami. Khadijah nggak tanya macem-macem. Ada apa? Ada apa takut ini? Ada apa? Sama sekali. Biasanya kan kita kalau melihat kondisi seperti itu, ada orang ketakutan, ayo cerita. Ayo, ada apa ini? Ini ditenangkan, nggak ada yang bertanya. Sampai Nabi sendiri yang bercerita. Orang itu kalau sudah nggak takut, dia akan cerita. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat polisi itu, kalau ada orang habis kejadian dirampok ini itu, mereka nggak ditanyain apa-apa. Biarin dulu. Sampai tenang baru ditanyai. Dan ini tidak ditanyain. Nabi SAW. Faqala li Khadijah wa akhbar hal khabar. Nabi yang menyampaikan kepada Khadijah. Diceritakan kepada Khadijah. Peristiwa yang dialaminya. Faqala laqad khashitu ala nafsi. Setelah Nabi cerita, Nabi mengatakan, aku takut. Takut kepada jiwaku ini. Takut yang datang itu jin. Setan. Berapa banyak orang-orang yang merasa dapat wahyu, ternyata setan yang datang kepada dia. Akhirnya jadi dukun. Sama nih kalau kita lihat, ada yang datang. Yang datang kepada dukun siapa? Jin. Lalu dia jadi paranormal, cerita ini, cerita itu. Maka Nabi mengatakan, aku takut. Ini sebagai pertanda bahwasanya Nabi tidak menanti turunnya wahyu. Beliau nggak tahu. Maka beliau takut. Apa kata istrinya? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Sekali-kali enggak. Nggak mungkin yang datang itu jin. Demi Allah. Tidak mungkin Allah menghinakanmu selama-lamanya. Subhanallah jemaah. Ada apa sama Khadijah? Khadijah tahu sama suaminya. Suaminya ini bukan orang yang pandai bermuka dua. Yang di hadapan orang nampak baik, di rumahnya sendiri buruk. Tidak sedikit laki-laki yang kalau ketemu tamunya, di tempat kerjanya, bersama sahib-sahibnya, Masya Allah semua mengacungkan jempol. Masya Allah, mumtaz, fulan. Tapi di rumahnya, semua nggak suka. Sedangkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, tahu suaminya di luar disebut Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang jujur. Gimana di dalam rumah? Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang pandai menyambung rahim. Ini buat kawan-kawan yang banyak sohibnya. Kadang-kala lupa silaturahim. Yang pertama disebutkan Khadijah. Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang baik sama kerabat. Wa tahmilul kal. Engkau membawa beban orang. Orang susah ini itu. Wa taksibul ma'dum. Orang yang gak punya engkau kasih. Kasih kerjaan, kasih harta. Wa taqrib dhaif. Engkau orang yang memuliakan tamu. Ini kejadian di rumah nih. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau orang yang suka menegakkan pancang-pancang kebenaran. Ini yang dijadikan oleh Khadijah sebagai argumentasi. Gak mungkin engkau dihinakan sama Allah. Kenapa? Engkau orang baik. Maka hibati fillah. Kau lihatlah yang turun kepada dukun itu. Jin. Karena mereka memang bukan orang baik-baik. Masyarakat kenal dia siapa? Ya memang dukun dari awal.
Sedangkan Nabi SAW sejak awal masyarakat mengenal beliau Al-Amin. Ahibati fillah. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha membawa Nabi SAW untuk berjumpa dengan Waraqah. Khadijah sudah berusaha untuk menenangkan Nabi SAW, tapi beliau ingin lebih tenang lagi Rasulullah SAW. Maka dibawalah ke tempatnya Waraqah. Siapa Waraqah bin Nawfal? Sepupunya Khadijah. Sudah tua cuma Waraqah ini. Kemudian disebutkan Syekh Kabir, Qat'ami, udah buta juga. Beliau itu termasuk menulis Taurat dengan tangannya. Dibawalah ke tempatnya Waraqah. Lihat peran istri lagi. Apa kata Khadijah kepada Waraqah? Apakah Khadijah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada suaminya, "Hai suamiku, engkau ceritakan kepada Waraqah"? Bukan. Bahasanya istri ini harus tetap memuliakan suaminya. Apa yang dikatakan oleh Khadijah kepada Waraqah? Isma' min ibni akhi. Dengarkan dari anak saudaramu. Jadi beliau nggak nyuruh Nabi cerita, tapi beliau nyuruh Waraqah mendengarkan. Disitulah Rasulullah SAW cerita. Akhirnya Waraqah mengatakan, "Innahu la namus alladhi nazala ala Musa." Yang turun kepadamu ini risalah. Yang turun kepadamu itu malaikat. Sebagaimana yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Waraqah mengatakan, "Laitani kuntu jada'an." Dia mengatakan, andai kata aku dalam kondisi muda, hina yukhrijuka qaumuka. Ketika kaummu mengusirmu, aku akan bantu engkau mati-matian. Proses Waraqah menceritakan kepada Nabi bahwasanya itu adalah wahyu yang turun kepadanya, di mana Nabi tenang. Dengan cerita tersebut beliau bergembira, tapi berselang beberapa menit Waraqah menceritakan, kalau engkau akan diusir oleh kaummu. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Awa mukhriji ya qaumi." Apakah kaumku akan mengusirku? Bukankah mereka yang mengatakan aku Al-Amin? Bukan mereka yang ridho dengan aku dalam peletakan Hajar Aswad? Bukankah Nabi dikenal orang baik di kota Mekah? Mana mungkin, apakah kaumku akan mengusirku? Apa kata Waraqah? "Ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udi." Tidak ada satupun orang yang datang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia dimusuhi. Itu ketentuannya. Makanya tidak ada satupun nabi kecuali dimusuhi sama kaumnya, didustakan oleh kaumnya, mau dibunuh sama kaumnya, diusir sama kaumnya, dicaci maki. Walaqad kudzibat rusulun min qablik. Udah, semua rasul-rasul didustakan. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, dikatakan oleh Waraqah, benar-benar terjadi. Ahibati fillah, Nabi itu dengan turunnya Iqra, beliau menjadi Nabi. Kemudian dengan turunnya Al-Muddathir, mungkin kita baca surat Al-Muddathir. Naam. Ayat 1 sampai 5. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal muddathir.
Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fattahhir warrujza fahjur. Wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Barakallahu fikum. Di sini Nabi menjadi Nabi dengan turunnya Iqra dan menjadi Rasul. Diperintahkan untuk menyampaikan setelah turunnya Al-Muddathir. Kapan turunnya Al-Muddathir? Yani mengajak orang untuk beriman. Qum fa'anzir. Sempat wahyu itu berhenti turun. Tak turun lagi. Ini disinilah kemudian Nabi merindukan turunnya wahyu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma قال خبث الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. Wahyu itu ditahan di awal beliau menjadi utusan Allah Azza wa Jalla. Wa hubbiba ilail khala, dicintakan kepada beliau menyendiri, seperti yang sudah ceritakan tadi. Faja'ala yakhlu fi Hira, beliau tetap ternyata masih tinggal di Hira sana, menyendiri di gua Hira. Fabainama huwa muqbilun min Hira, ketika beliau pulang dari Hira, turun dari Hira, idza ana bihissin min fawqi, tahu aku dengar ada suara di atasku. Beliau baru keluar dari gua Hira. Farafa'tu ra'si, lalu aku mengangkat kepalaku. Nabi mengangkat kepalanya. Ada apa? فَإِذَا الَّذِي أَتَانِي بِحِرَاء فَوْقَ رَأْسِي عَلَى كُرْسِي. Malaikat yang datang di Hira itu, tahu-tahu ada di atas kepalaku, duduk di atas kursi. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ جُئِثُ عَلَى الْأَرْضِ. Ketika aku melihatnya, pingsan Nabi SAW. Ini salah satu, Nabi 2 kali melihat Jibril dalam wujud aslinya. Memiliki 600 sayap. Satu sayap kalau dibuka menutup timur dan barat. Itu pingsan Nabi SAW. Falamma afaqtu ataitu ahli musri'an. Ketika aku sadar, aku pulang. Turun dari gua Hira terus sampai ke rumahnya. Faqultu dathiruni dathiruni. Lalu beliau mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Fa'atani Jibril faqala. Lalu Jibril datang dalam kondisi Nabi diselimuti ini diselimuti yang kedua ya. Selimuti yang pertama ketika turun Iqra. Kemudian yang kedua ketika beliau pulang dari Hira tapi belum turun wahyu. Itu ada fase mandeknya wahyu. Kemudian Jibril datang, faqala, lalu Jibril mengatakan, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. Ini masa untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang kepada Allah Azza wa Jal. Tinggalkan masa kemalasan, masa berselimut. Biasanya orang kalau selimut itu ya Allah kepingin santai, kepingin tiduran. Udah selesai masa tersebut, engkau bangun sekarang. Bangun, bangkit, sampaikan, berikan peringatan kepada orang. Agungkan Allah Azza wa Jal, sucikan baju-bajumu. Tinggalkan perkara-perkara
yang najis, yang buruk, yang keji. Itu tadi riwayat Ahmad dan juga sedangkan di riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah bahwa dia mendengar Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Thumma fatara al-wahyu anni fatratan." Lalu sempat wahyu itu putus. Enggak turun. Fabainama ana amshi, ketika aku lagi jalan, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar suara di langit. Farafa'tu basari qibala sama. Aku mengangkat pandanganku ke langit, ternyata Jibril tadi yang duduk di atas kursi. Lalu Nabi pingsan. Setelah itu beliau pulang ke rumahnya, lalu datang Jibril, turunlah wahyu yang selanjutnya, yaitu ya ayyuhal muddathir qum fa'andir, dan setelah itu wahyu turun secara berkesinambungan, gak putus lagi. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, thumma amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayah ayyundhira qaumahu. Di ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan peringatan kepada kaumnya, mengajak mereka kepada Allah. Fashammara sallallahu alaihi wasallam an saqit taklif. Maka Nabi menyingsingkan lengannya untuk menjalankan perintah Allah. Beliau bangkit melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atamma qiyam. Sangat sempurna sekali beliau dalam melaksanakan tugasnya ini. Yad'u ila Allah subhanahu al-kabir was-saghir wal-hurra wal-'abda wal-rijala wal-nisa wal-aswad wal-ahmar. Beliau mengajak semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, yang tua, yang kecil, yang merdeka dan yang budak, yang hamba sahaya, laki-laki, wanita, yang hitam, yang merah. Karena ini menunjukkan tentang universalnya agama Allah ini. Risalah yang beliau bawa itu untuk seluruh umat manusia. Namun di awal dakwah beliau, ini nanti yang kita akan dibahas lagi. Di awal dakwah beliau berdakwah kepada orang-orang yang beliau kenal. Nanti dikenal dengan dakwah sirriyah. Setelah 3 tahun baru beliau dakwah jahriyah. Berkaitan dengan keumuman risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah berfirman di surat Saba ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Kafatan linnas, bukan hanya untuk orang Arab. Kalau khusus buat orang Arab, Bilal bin Rabah nggak bisa masuk Islam. Bilal, orang Habasyah, orang Afrika. Maka Allah katakan kafatan linnas, basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia nggak ngerti. Mereka berpikir Islam ini hanya untuk orang-orang yang tinggal di gurun, hanya untuk orang Arab saja. Kenapa orang Indonesia masuk Islam? Kenapa Islam sampai ke Afrika? Kenapa Islam sampai ke Mesir? Mesir bukan orang Arab. Kalau mungkin sekarang banyak orang Arab, tapi dahulunya ya dia masuk Afrika. Kenapa Islam sampai ke Turki? Turki bukan orang Arab. Kenapa Islam sampai ke Cina? Ke India? Mereka bukan orang Arab. Karena memang risalahnya adalah untuk seluruh umat manusia, walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat. Untuk siapa? Untuk bangsa Arab, untuk jazirah Arab, untuk Asia,
tapi rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Haibati fillah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan membahas tentang dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kemudian masuk Islamnya Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar mengambil yang lainnya. Dakwah ini juga dibagi, dakwah di Mekah, dakwah di Madinah. Di Mekah pun terbagi menjadi beberapa fase. Semua membutuhkan perencanaan yang matang dan strategi dalam berdakwah ini. Bukan yang penting menyampaikan. Karena ada resiko yang besar yang menanti dakwah Nabi SAW ketika strategi itu dilupakan. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab sekarang. Anda kembalikan ke pembawa acara. Tafadhal. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Syarno, barakallahu fikum Ustaz. Afwan Ustaz, sudah ada cukup banyak pertanyaan Ustaz dari Zoom ini. Anda izin bacakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Firman di Makassar, izin bertanya Ustaz, apakah di antara dua suami Khadijah, apakah dia sudah punya anak Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam, kalau dikatakan apakah Khadijah punya anak dari suami yang pertama? Iya, Khadijah punya anak. Kalau nggak salah ada dua anaknya. Ada Hind yang Hala, salah satu suami Khadijah yang namanya Hala. Ada dua anaknya dan alhamdulillah dua-duanya masuk Islam anaknya Khadijah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Shirley Wahyuni di Sulawesi Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana awal mula orang-orang Mekah kembali menyembah berhala sampai mengelilingi Ka'bah saat itu? Bukankah mereka sudah menganut agama Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kalau cerita bagaimana penduduk Mekah yang berada di atas tauhid, kok kemudian mereka menyembah berhala? Mungkin ceritanya sama. Bagaimana anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ini Allah yang menciptakan langsung. Berbicara langsung sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kok kemudian anak-anaknya atau ya cucu-cucunya Nabi Adam kok bisa menyembah berhala pada waktu itu. Ini cerita di masa Nabi Nuh alaihissalam. Diceritakan bahwasanya antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu ada 10 generasi. 10 abad. Di atas tauhid. Kemudian baru terjadi penyimpangan. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kita tahu beliau menghadapi kaum yang menyembah berhala. Bagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Nabi tahu bahaya berhala ini. Sampai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kita tahu di bangsa Arab ini antara Nabi Ismail dan Nabi Muhammad alaihissalam tidak disebutkan ada Nabi di sana. Tapi mereka berada di atas tauhid. Mereka tinggal di Mekah sana. Kemudian ada cerita Luhai bin Amr bin Luhai. Dialah orang yang pertama membawa berhala ke Mekah. Dia berangkat ke Syam dalam urusan dagang. Kemudian di sana disebutkan dia menemukan patung. Orang-orang menyembah patung. Ada menyebutkan patung yang dibawa itulah yang sisa dari patung-patung di masa Nabi Nuh alaihissalam. Patung itu dia bawa ke kota Mekah. Kemudian tidak disembah patung ini. Hanya dijadikan perantara. Maka Nabi menceritakan bagaimana azab yang Allah berikan kepada Amr bin Luhai. Yang dia merusak agamanya Nabi Ibrahim AS.
Orang yang tidak berilmu itu mudah dipengaruhi. Apalagi dikasih arahan ya. Orang-orang kafir kalau ditanya, kalian kok nyembah patung sih? Apa kata mereka? Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka tetap menyembah Allah sebenarnya. Patung-patung ini hanya dijadikan perantara. Perantara aja gitu loh. Supaya lebih dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan patung itu menggambarkan orang-orang soleh. Yang mereka memiliki makom yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Itu sebenarnya awal kisah terjadinya penyimpangan dalam ibadah. Kemudian nanti penyimpangan di yang lainnya. Tapi penyembahan berhala dari sana. Yang awalnya cuma satu berhala, kemudian menjadi banyak berhala. Ahibati fillah. Pintu kesesatan itu kan harus ditutup. Satu dibuka, yang lainnya pun kita akan ikut. Maka jangan pernah membukakan pintu kesesatan. Allah mengatakan, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa jawaban orang-orang musyrikin? Ini orang Mekah nih. Yang tadi disebutkan menyembah berhala yang ada 360 patung di Ka'bah sana. Kalau engkau tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya Allah. Mereka tidak akan mengatakan Tuhan mereka Hubal, Uzza, enggak. Mereka tetap mengatakan Allah Azza wa Jalla. Cuma itulah kesesatan. Ini namanya penyakit syubhat. Kalau dikatakan enggak, ini cuma sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Yuliza di Bekasi. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Afwan izin bertanya, apakah keistimewaan atau hikmah Hajar Aswad sehingga ketika haji atau umroh orang-orang berebut atau berusaha menciumnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, beliau mulai membangun Ka'bah bersama Ismail. Ismail yang ngangkatin batunya. Diangkatin batu, dibangun sampai akhirnya ke posisi Hajar Aswad. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail, coba engkau cari batu yang bagus. Yang lebih bagus, yang nanti digunakan untuk memulai tawaf. Disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir bahwasanya ketika itu Nabi Ismail capek. Dia mengatakan, ayah aku capek ayah. Istirahat dulu. Karena disuruh nyari batu. Bukan batu yang biasa. Cari batu yang paling bagus gitu. Akhirnya selang berapa lama datang Nabi Ismail bawa batu. Kata Nabi Ibrahim, sudah datang yang lebih semangat dari engkau. Udah ngebawain batunya. Siapa yang datang membawakannya? Jibril alaihissalam. Dikatakan Jibril itu membawa batu Hajar Aswad ini adalah berlian yang dari surga yang dulu warnanya putih, kemudian karena dosa manusia jadi warna hitam. Ada riwayat menyebutkan bahwasanya Jibril membawanya dari India karena memang turunnya Nabi Adam katanya di India. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas Hajar Aswad itu diletakkan di sana dan itu batu dari surga yang digunakan untuk menunjukkan awal mula tawaf. Maka yang mencium Hajar Aswad nggak wajib. Menyentuh Hajar Aswad nggak wajib. Hanya saja kalau mau mulai tawaf itu dimulai dari Hajar Aswad. Dianjurkan menciumnya. Dicium, Bismillah Allahu Akbar, baru mulai tawaf. Yang kedua juga seperti itu. Kalau nggak bisa mencium, maka dianjurkan menyentuhnya. Kemudian mengecupnya. Ya namanya batu dari surga jemaah. Semoga Allah masukkan kita ke surga. Dikecup, kemudian keliling. Kalau nggak mampu, karena rame orang, apalagi sekarang kena corona ini, kayaknya nggak boleh ada yang mendekat ke Hajar Aswad. Mereka dengan jarak yang jauh. Ada social distancing. Kalau nggak menyentuh, maka cukup mengangkat tangan. Mengatakan Bismillah, Allahu Akbar. Nggak perlu dikecup tangannya.
Karena memang tidak habis menyentuh apa-apa sehingga mau dikecup tangan. Jadi seperti itu. Itu sebagai awal mula orang tawaf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di masanya, beliau ingin memberikan pelajaran kepada umat manusia agar jangan sampai salah memaknai ibadah. Ketika dia datang ke Hajar Aswad, dia hendak mencium Hajar Aswad, dia mengatakan dengan suara lantang yang orang-orang di sekitar mendengarnya, "Wallahi inni la'alam annaka hajar." Demi Allah, aku benar-benar mengetahui engkau tidak lain hanyalah batu. La tadurru wa la tanfa. Engkau tidak punya kekuatan yang dapat memberikan manfaat kepadaku dan tidak pula bisa memberikan madarat. Engkau batu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai kata aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan mencium. Umar ingin menunjukkan bahwasanya kita mencium Hajar Aswad ini karena Nabi menciumnya. Sebagai bentuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada fadilah tersendiri memang. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya bahwasanya Hajar Aswad ini kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan. Dia punya dua mata dan punya lisan. Dia akan memberikan kesaksian kepada siapa yang menciumnya dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena banyak orang mencium Hajar Aswad hanya sekedar untuk pamer. Oh, kok bisa cium nggak? Nggak bisa, aku berhasil, alhamdulillah. Ada lagi joki-joki di Mekah itu dulu yang memberikan servis kalau ada orang mau nyium Hajar Aswad. Ana ingat ada kawan yang kena joki, dia dimintain 800 real waktu itu. Kira-kira 2 juta, 3 juta 200 kira-kira. Itu bapak, mau nyium Hajar Aswad. Mari saya antar gitu ya. Ya kita saudara. Setelah nyium, sambil ya tentunya mereka orang-orang yang sudah biasa ya membuka jalan untuk menyium Hajar Aswad. Ada yang laki, ada yang perempuan. Setelah itu baru dimintain duit. Ingat, Hajar Aswad akan memberikan saksi kepada orang yang mencium dengan ikhlas, dengan benar, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena niat yang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu Ustaz. Afan Ustaz, kira-kira masih ada waktu untuk beberapa pertanyaan lagi Ustaz? Kita masih ada waktu 19 menit lagi lah. Oh, baik Ustaz. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, jauh ini Ustaz. Jan Veski dari Belanda Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga beserta kaum muslimin yang menyimak kajian ini dimanapun berada. Ana mendapati sebuah pertanyaan dari salah satu orang tetangga orang Belanda ketika kami membahas siapa yang seharusnya kita cintai di dunia ini. Alhamdulillah jawaban kami sampai pada Rasulullah SAW. Namun Ana tidak bisa menjawab dengan baik ketika ditanya, saya makin cinta ketika bisa melihat orangnya, bisa lihat fotonya. Bagaimana saya bisa mencintai beliau ketika hanya bisa membaca ciri-ciri fisik dan sejarah beliau? Mohon petunjuk Ustaz untuk Ana dan tetangga Ana agar lain kali bila ada pertanyaan ini Ana bisa memakai jawabannya. Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Cinta itu macam-macam. Ada cinta syahwat. Ada cinta kebaikan. Jadi cinta kita kepada Allah yang pertama. Kita nggak pernah melihat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita mencintai Allah? Allah itu maha indah. Kita dapat melihat dari ciptaannya yang indah-indah. Allah itu maha baik. Kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau secara fisik, maka beliau orang yang sangat tampan. Kita tinggal ceritakan ya.
Kalau bicara, oh saya nggak bisa cinta, atau saya akan semakin mencintai kalau tahu sama rupanya, tahu sama wajahnya. Silahkan dipelajari tentang Nabi Alaihissalam. Tapi kita tidak cinta kepada gambar. Dan kita tahu dilarang menggambar Nabi Alaihissalam atau menggambar siapapun yang bernyawa. Ceritakan kepada dia tentang hidungnya yang mancung. Ceritakan kepada dia tentang matanya. Kita bisa ngelihat orang, kalau dikatakan ya Allah orangnya itu putih, tinggi, umpamanya. Kemudian rambutnya bagus, matanya bagus, bibirnya bagus, orangnya nggak buncit, dadanya bidang sallallahu alaihi wasallam. Maka itu bisa kita ceritakan kepada dia. Yang lebih penting dari itu adalah kebaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Kadangkala ada orang sudah mati, tapi kita masih cinta. Kenapa ya Allah? Orang baik banget. Ana nggak kenal sama orangnya, tapi Ana dikasih tahu yang ngasih rumah Ana ini Fulan katanya. Ana nggak pernah jumpa sama Fulan. Maka kebaikan-kebaikan itulah yang membuat kita akan terus mencintai karena kebaikannya dirasakan sampai sekarang. Jadi kalau ada orang baik, cerita orang baik, kita diceritain orang baik, Fulan baik banget ya. Kita cinta, oh Masya Allah baik ya orangnya. Tapi ketika kita yang merasakan kebaikan itu, apa? Engkau baca sabda-sabda Nabi SAW. Baca Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Tunjukkan kepada orang-orang ajaran Rasul SAW. Kemudian sampaikan kepada beliau bahwasanya Nabi orang yang indah sesuai dengan sifat-sifatnya, tapi yang kalau bicara wajahnya selesai, beliau sudah meninggal dunia. Yang bisa kita rasakan sampai sekarang adalah kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW. Antum ceritakan mukjizat-mukjizat Nabi. Antum ceritakan perilaku Nabi. Bagaimana beliau bersama binatang. Bagaimana penghormatan beliau kepada wanita. Bagaimana perjuangan beliau menegakkan agama Allah ini. Dan di antara cara menumbuhkan cinta adalah dengan berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hada wallahu a'lam bishawab. Dan jamaah penting ya, ana rasa mengetahui wajah Nabi itu penting. Dari mana? Dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Sifat-sifat wajah Nabi alaihissalam. Kenapa? Karena banyak orang yang ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa memastikan kebenaran mimpinya kalau kita nggak tahu sama wajah Nabi alaihissalam? Maka harus tahu wajah Nabi alaihissalam. Kita bisa gambarin tuh. Rasulullah SAW mengatakan, man ra'ani faqat ra'ani. Barang siapa yang bermimpi melihat aku, maka yang dia mimpikan itu aku. Yang dia lihat itu aku, kata Nabi SAW. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Syaitan itu bisa menyerupai bapak kita. Bapak kita udah meninggal dunia, mimpi ketemu bapak, mimpi ketemu ibu, mimpi ketemu ustadz, mimpi ketemu guru. Semuanya bisa ditiru sama syaitan. Kecuali Nabi kita Muhammad alaihissalam. Namun kalau kemudian kau mimpi, aku bertemu dengan Nabi SAW. Berarti itu kan Nabi. Tunggu dulu. Ceritakan bagaimana rupa yang kau lihat. Kalau kau melihat, aku melihat seorang rambutnya putih ya. Jenggotnya putih, itu bukan Nabi SAW. Kenapa? Karena rambut Nabi nggak putih semuanya, ada ubannya. Tapi beliau nggak putih, nggak semuanya putih rambut Nabi SAW. Maka kalau tadi ingin melihat Nabi SAW supaya lebih cinta, engkau pelajari dulu sifat-sifat Nabi, lalu engkau berdoa, mohon kepada Allah agar berjumpa dengan Nabi dalam mimpi alaihissalam. Kalau memang dengan seperti itu engkau akan lebih mencintai Rasulullah SAW. Caranya perbanyak sholawat kepada Nabi alaihissalam dan ikutin sunnahnya. Kalau nggak mimpi gimana? Nggak ada masalah gitu. Artinya kita nggak dituntut untuk mimpi berjumpa Nabi alaihissalam. Tapi kita sudah bisa mencintai beliau dari sifat-sifatnya yang secara fisik atau sifat-sifatnya dan tentang kemuliaan-kemuliaan beliau. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ladu Hardia di Bekasi. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz
sekeluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan semoga Allah taala mengampuni saya atas ketidaktahuan saya. Ustadz, Ka'bah itu di dalamnya ada apa ya Ustadz? Kemudian kenapa Allah Azza wa Jalla menentukan Ka'bah itu sebagai kiblat kita? Dan kenapa kita jika berhaji atau umroh harus tawaf mengelilingi Ka'bah? Yang kedua, agak menyimpang dari tema. Untuk sujud sahwi itu dikerjakan ketika kita yakin bahwa ada salah dalam sholat kita. Tapi kalau kita ragu apakah sujud sahwi itu juga kemudian dikerjakan, kapan itu Ustadz dan apakah bacaan saat sujud sahwi? Syukran jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Kenapa kok kita kiblatnya Ka'bah? Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, kiblatnya umat Islam itu bukan Ka'bah. Mana kiblatnya? Masjidil Aqsa. Jadi kiblat umat Islam selama di kota Mekah itu bukan Ka'bah. Mereka tinggal di Mekah padahal. Tapi kiblatnya bukan Mekah, bukan Ka'bah. Masjidil Aqsa. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, kiblatnya masih Masjidil Aqsa. Kira-kira 16 sampai 17 bulan. Lalu turun firman Allah, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Di sinilah kemudian dirubah kiblat itu. Ketika terjadi perubahan kiblat, nih orang-orang Yahudi ribut. Orang-orang musyrikin ribut juga. Ini kiblatnya kok pindah-pindah sih? Kemarin ke Masjidil Aqsa, sekarang ke Ka'bah. Apa kata Allah? Walillahil masyriq wal maghrib. Fa'ainnama tuwallu fathamma wajhullah. Milik Allah itu timur dan barat. Semuanya milik Allah gitu loh. Hari ini mau dihadapkan ke barat, ke timur, itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Di situ pun kita bisa beribadah kepada Allah. Hanya saja Allah menentukan kiblat itu untuk melihat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ir rasul mimman yanqalib 'ala aqibai. Tujuan kiblat itu diganti ke Ka'bah untuk menunjukkan sebenarnya siapa yang ikut sama Nabi dan siapa yang tidak ikut sama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kiblat itu untuk menentukan siapa di antara kita yang ikut taat sama Allah. Kenapa engkau kok menghadap ke Ka'bah? Ya karena Allah yang nyuruh. Kenapa kemarin ke Masjidil Aqsa? Ya karena Allah yang nyuruh. Jadi seorang mukmin ini sebenarnya mau disuruh menghadap kemana dia akan menghadap. Oleh karena itu ketika seorang dalam perjalanan umpamanya dia nggak tahu kiblat di mana, ya udah sholat. Kemanapun sholat. Kalau memang nggak tahu di mana arah kiblat. Tapi ketika tahu kiblat, ini sebagai salah satu ujian buat engkau. Engkau ikut Nabi apa enggak? Alaihi salatu wassalam. Jadi kiblat itu untuk menentukan arah, untuk mengetahui siapa yang Islam dan siapa yang tidak Islam. Kalau dikatakan apa isinya Ka'bah, kosong Ka'bah itu sih, nggak ada. Bangunan kotak aja. Jadi itu awal tempat ibadah yang diletakkan oleh Allah di muka bumi ini yang kemudian dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ingat, itu hanya bangunan kota. Batunya pun ya batu biasa Ka'bah itu. Bukan batu macam-macam. Hanya Hajar Aswad tadi yang dari surga. Dan tujuannya adalah untuk memastikan siapa yang mengikuti agama Islam dan siapa yang tidak mengikuti Islam. Kalau bicara tawaf lagi, kenapa kok tawaf 7 kali Ustaz ya? Seperti itu ajarannya. Ikutin. Sehingga Nabi SAW membuat sebuah aturan yang orang nggak boleh menyelisihi. Ini salah satu bentuk ketaatan. Makanya kalau ditanya, kenapa antum masuk jam 7? Ya memang aturannya kayak gitu. Apa nggak bisa masuk jam 8? Pulangnya aja ditambah 1 jam. Nggak bisa, aturannya kayak gitu. Kenapa sih? Ya sudah, itu aturan. Begitu pula dengan tawaf, 7 kali tawaf di sana. Itu perintah dari Allah kepada Nabi SAW, dan Nabi mengajarkan kepada umat. Sekali lagi ini salah satu bentuk ketaatan kita. Nurut nggak engkau sama Nabi SAW? Karena dalam beragama kita nggak boleh bikin-bikin. Sholat, kenapa sholat subuh kok 2 rakaat? Kenapa duhur kok 4 rakaat?
Boleh nggak ana ganti 6 rakaat? Soalnya tadi subuh ana nggak sholat ya. Ana zuhur sekarang mau 6 rakaat lah. Nggak boleh. Kenapa? Ikut aturan yang ada. Seperti itu kira-kira berkaitan dengan ibadah tadi. Berkaitan dengan sujud sahwi. Sujud sahwi ini ketika kita lupa dengan sesuatu. Yakin kita lupa ya. Yang kedua kita ragu juga. Ada keraguan di diri kita. Ragu tadi ini 3 atau 4 rakaat ya. Ragu nih kita. Akhirnya kan kalau kita ragu 3 atau 4 ya udah yang paling dikit. Kita berarti 3. Setelah kita salam atau sebelum salam sujud 2 rakaat, 2 kali sujud. Itu sebelum salam atau sesudah salam. Sujud 2 kali. Jadi ketika kita ragu-ragu pun untuk menghilangkan keraguan itu dengan sujud itu. Jadi ketika kita sujud selesai. Kalau memang tadi 3 atau 4 yang penting sudah selesai. Aku sudah sempurnakan dengan sujud sahwi ini. Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Yang dibaca seperti yang dibaca ketika sujud biasa. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi baca yang biasa dibaca di sujud. Itulah yang dibaca ketika sujud sahwi. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Untuk pertanyaan berikutnya dari Umu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, jika Rasulullah SAW suka menyendiri di Gua Hiro karena benci akan ajaran berhala hal-hal yang tidak baik, bagaimana Ustadz jika kita sebagai umatnya lebih suka mengasingkan diri dari bergaul dengan manusia, membatasi dari perkumpulan ibu-ibu dikarenakan menghindari hal-hal gibah dan lain-lain? Dan saya lebih milih mengikuti kajian online di rumah ketimbang berkumpul dengan ibu-ibu. Apakah saya salah? Ustadz? Dan saya minta nasihatnya Ustadz agar bisa istiqomah karena terkadang melihat yang lain memakai pakaian tidak syar'i, saya sering merasa diri saya tidak cantik dan tidak fashionable lagi. Karena sebelum hijrah saya selalu mengutamakan penampilan Ustadz dan kadang merasa minder saat berkumpul dengan ibu-ibu yang lain Ustadz. Syukron jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah jamaah. Iya. Yang pertama berkaitan dengan menyendiri di Gua Hiro setelah turunnya wahyu kepada Nabi SAW, nggak ada lagi menyendiri di gua. Karena sekarang ada orang yang cari wangsit ya, berangkat ke gua sana, karena niru Nabi SAW dulu. Udah nabinya Nabi Muhammad SAW. Engkau ikutin Nabi SAW dalam amalan-amalan beliau dan arahan-arahannya. Nggak ada sahabat setelah itu pada berangkat ke Gua Hiro untuk bersemedi di sana atau mencari wangsit di sana. Yang kedua, ada ganti kalau orang ingin menyendiri. Tidak di gua, tapi di masjid. Makanya Nabi menggantikan ketika beliau dulu di Gua Hiro. Setelah datangnya Islam, beliau iktikaf di masjid. Yang ingin menyendiri di masjid di rumah Allah Azza wa Jalla. Karena sudah ada petunjuknya. Nabi waktu itu belum jadi Nabi SAW. Iktikaf di masjid. Mau di bulan Ramadan, di lain Ramadan pun diperbolehkan kita iktikaf. Laki dan perempuan juga boleh iktikaf. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan hidup menyendiri, memilih menyendiri atau bergaul dengan masyarakat. Rasulullah SAW mengatakan, "Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Seorang muslim yang hidup bergaul dengan manusia, membaur dengan mereka, dan sabar disakiti sama mereka, itu lebih baik daripada muslim yang nggak mau bergaul dengan masyarakat, dan dia tidak sabar kalau disakiti sama mereka. Ini kalau bicara lebih utama mana, bergaul sama tidak bergaul. Tergantung kondisi kita. Kalau kita bisa bersabar, ahlan wa sahlan, berarti itu lebih baik kita bergaul sama masyarakat. Yang keempat, kondisinya Ustaz, bukan nggak mau bergaul sama masyarakat. Bukan karena nggak sabar disakiti, tapi karena fitnah yang terjadi di antara mereka. Di sini tugas kita memilih kawan. Kalau ternyata kita bergaul sama orang-orang yang ternyata pulang dari sana bawa dosa, maka jangan. Kita lebih baik menyendiri. Atau kalau kita tetap mau bergaul sama mereka, ada kewajiban. Apa kewajibannya? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika mereka membicarakan hal-hal yang sifatnya dosa, maka engkau sebagai seorang muslim harus menegur mereka, ya afwan, nggak boleh. Kadang-kadang ada perempuan mama yang cerita tentang na'udzubillah urusan ranjang bersama suaminya. Jangan didiamkan.
Sampaikan mohon maaf katanya. Coba ditanya ke Ustadz ya. Anda baca hadis atau Anda dengar ternyata orang yang paling buruk itu orang yang menyebarkan rahasia ranjang kepada orang lain. Atau dia ribain, ngomongin orang ini itu. Maka tugas kita kalau kita tetap mau bergaul, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita nggak mampu amar ma'ruf nahi mungkar, ya tinggalkan majelis tersebut. Udah, cari tempat yang lain. Cari kawan yang lain, cari tempat duduk yang lain. Sehingga kalau dikatakan anti lebih suka dengarkan kajian online, alhamdulillah, semoga anti bisa istiqomah. Gimana sekarang supaya kita istiqomah? Ya memang jemaah. Orang tuh kalau melihat orang lain berbuat dosa, kebiasaan ngelihat yang seperti itu, lama-kelamaan kita kepingin. Karena kita menganggap itu zen, itu baik. Seperti tadi pakaian. Tapi coba anti kumpul sama orang-orang yang pakaiannya udah syar'i. Sehingga mau tidak mau anti akan merasa nyaman. Alhamdulillah banyak yang kawan-kawan kayak gitu. Kemudian perempuan ini disuruh pakai jilbab, disuruh pakai kerudung. Itu untuk menutup auratnya. Agar dia tidak menarik orang-orang lain memandang diri dia. Maka nasihat Ana supaya anti tetap istiqomah, tolong cari kawan-kawan yang baik. Yang sudah taat sama Allah. Kalaupun anti tetap mau bergabung sama teman-teman yang lama tadi, dalam rangka berdakwah, itu baik. Tapi kalau enggak, jangan. Lama-kelamaan anti akan dibully sama mereka, dicaci maki sama mereka. Dan ketahuilah, yang penting dalam kehidupan ini bukan pandangan manusia, tapi pandangan Allah kepada kita. Bagaimana Allah memandang dan meridhai kita, itu yang harus kita cari. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas ilmu dan nasihatnya, khususnya bagi anak pribadi, dan semoga berguna bagi semua kaum muslimin lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, terima kasih atas waktunya untuk mengikuti kajian Rabu siang ini. Dan untuk jadwal berikut yang lainnya bisa dilihat di medsos media komunikasi Langit. Mohon maaf jika ada kekurangan. Syukran jazakallahu khairan. Mari kita tutup kajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah.